Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Topik kita kali ini masih di ranah politik, yaitu bagaimana menghadapi Prabowo Gibran, pasangan yang didukung terang-terangan oleh pemerintah rezim Jokowi. Ini dipicu oleh kedatangan teman-teman alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia hari Jumat lalu, mengajak saya ketemu di Bakul Cafe dengan pertanyaan itu. Tapi waktunya sangat terbatas sehingga tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Inilah jawaban komplitnya. Ya, kita tahu ya, setelah Presiden Jokowi terang-terangan membangun politik dinasti dengan mengorbitkan Gibran yang belum cukup umur, belum cukup syarat untuk ikut berlaga sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Tanah air menggigil. Tokoh-tokoh kita yang dulu sangat hormat kepada Jokowi menjadi lawan sekarang. Antara lain Gunawan Muhammad dari Tempo yang terang-terangan bilang saya akan melawan ini. Begitu juga Eros Jarot, ya, mantan pemret Detik, sutradara yang luar biasa dan ikon perfilman Indonesia. Dan masih banyak lagi. E.F. Saifullah Patah, bahkan beberapa waktu lalu, ya ini junior saya di UI, mengatakan bahwa Jokowi bisa dikalahkan. Artinya dia sudah tidak menganggap bahwa pertarungan ini antara capres-cawapres melawan capres-cawapres. Yang lain bukan itu, tapi melawan istana. Yang melawan istana ini bukan Prabowo Gibran pasangan ini, bukan. Tapi Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Mahfud MD sekarang masih jadi bagian dari anak buah Jokowi karena berada di kabinet. Tapi itu tidak apa-apa. Dan Ganjar masih seorang gubernur Jawa Tengah. Oke-oke saja. Tapi ada sesuatu yang berbeda saat ini. Teman-teman bertanya bagaimana? Ya. F. Saifullah bilang memang bisa dikalahkan Jokowi. Itu benar. Segalanya mungkin, tapi tergantung effort, tergantung perencanaan, tergantung pasukan yang dimilikinya dalam memenangi pertempuran. Dan sekarang, ya, pertanyaan ini memang tidak terjawab oleh EF. Yang harus menjawabnya memang bukan EF, tapi para capres-cawapres, tim sukses dan para pendukungnya. Bagaimana mengalahkan lawan yang sangat kuat ini yang boleh dibilang incumbent model baru. Kalau kita lihat gambar-gambar, foto-foto, poster-poster yang dipasang Jokowi, ya, berada pas nempel sama Gibran yang wajahnya itu berada pas, ya, berada pas badan itu seolah-olah inilah cloning saya Gibran. Dan di balik itu adalah Jokowi. Dan Prabowo
sebagai orang yang sudah takluk, bekas lawan yang sudah takluk, mengabdi luar biasa. Tapi toh ada saja orang yang menganggap bahwa Prabowo tidak percaya pada Jokowi karena citranya sudah dirusak sebelum pencapresan, yaitu dengan mengangkat masalah korupsi di Dephan, Kementerian Hankam, dan juga urusan food estate, dan ketika dihina disuruh nanam singkong, ya, seorang menteri pertahanan. Ini melukai Prabowo, tapi Prabowo orang yang bisa menyimpan, entah memang sudah takluk beneran, sudah habis kemampuan oposisinya, sudah tak punya lagi girah dan energi untuk melakukan oposisi, jadi manut saja. Ini sama saja dengan Yusril Iza Mahendra dari PBB yang berada di kolam itu. Gelora Anies Mata bersama Fahri Hamzah yang sudah habis kemampuan oposisinya, sekarang menjadi bagian yang menjadi bumper yang melawan semua orang yang tidak sukai rejim. Di ranah hukum, Yusril akan membelanya. Ada lagi TGB yang tidak bisa dipakai umat, yang dulu dianggap harapan. Ini sudah takluk. Cuma bisa digunakan oleh Perindo, tapi umat Islam tidak bisa menggunakannya. Sutrisno Bahir sama nasibnya seperti itu. Tidak akan berani mengungkapkan keinginan-keinginannya untuk mendukung Amin misalnya. Tidak. Tapi inilah, ada Zulkifli Hasan di atas, dan sekarang dalam proses akan dibui, kemungkinan bisa sampai seperti Ahok dulu dibui. Tapi sebetulnya yang diinginkan umat adalah kelakuan dia, ya, di banyak hal yang tidak, yang kasusnya diendapkan karena mendukung Jokowi. Korupsinya, keinginannya memberikan 3 periode dan tambahan waktu, sama seperti Lanyala sebetulnya. Nah, ini bagaimana melawan ini? Menurut saya, Megawati Soekarno Putri yang mengangkat Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP, yang dulunya memang dipaksakan oleh Jokowi untuk mengambil Ganjar, kemudian dilepeh, Jokowi balik kanan mendukung Prabowo. Ini menyakitkan Mega, dan Mega untuk mencegah bencana lebih lanjut, yang pertama harus dilakukan Mega adalah memberi sanksi kepada Jokowi, yaitu pemecatan dari PDIP. Juga anak-anaknya yang sudah pindah ke partai lain. Nah, ini untuk memberi image bahwa Jokowi, Prabowo, Gibran bukanlah bagian dari PDIP. Ini akan memudahkan rakyat untuk mendukung Ganjar, untuk memilih Ganjar Mahfud MD. Kalau itu tidak dilakukan, maka image yang terus dimainkan di daerah bahwa Ganjar ini adalah bagian dari Jokowi akan terus berjalan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, sama seperti pasangan Amin, Ganjar Pranowo juga harus bermain di sistem. Karena sistem ini dikuasai oleh rejim. Rejim bisa menggunakan bansos pada saat-saat tertentu, sehingga seolah-olah ini bagian dari Prabowo Gibran. Ini sebetulnya money politics yang dimainkan secara legal. Dan kita lihat ada pembagian amplop dan lain sebagainya yang dilakukan Gibran, dan Panwaslu, KPU tidak menegurnya. Nah, ini harus hati-hati. Sementara, ya, pasangan Ganjar Mahfud MD dan Amin, ya, sementara ini harus bersatu melawan itu secara sistemik, supaya semua orang tahu bila tidak dicurangi, maka Amin bisa memenangi 1 putaran saja. Begitu juga tim Ganjar. Bila tidak dicurangi, Ganjar Mahfud MD bisa memenangi hajatan ini, pilihan raya
Capres Cawapres. Nah ini, karena itu yang harus dilakukan adalah bagaimana mencegah kecurangan itu. Ya karena tim istana sudah membangun pasukan sejak lama 9 tahun. Sedangkan dua pasangan ini baru mulai. Dalam 9 tahun itu mereka sudah punya ya booster RP, influencer, kemudian para surveyor, ya lembaga-lembaga survei yang memang bisnis. Siapa yang bayar mahal itu akan bagus sekali dan semua orang tahu ini bukan rahasia umum, sehingga AF Saifullah Patah marah besar. Dia juga seorang dari lembaga survei. Nah kemudian ada konglomerat yang dananya berlimpah dan selama ini mendapat keuntungan dari segala kejahatan negara kepada rakyat. Perampasan-perampasan di Rempang, Morowali, Papua dan lain sebagainya adalah bagian dari ini. Maka konglomerat yang menikmati ini, yang nantinya kalau pasangan ini menang akan mendapatkan wilayah-wilayah strategis dan mengandung tambang dan mineral dan lain sebagainya, akan menjadi bagian dari dia lewat KEK, kawasan ekonomi khusus, yang menjadi bagian mereka. Mungkin cuma 30 grup usaha yang memang harus dicatat orang-orang ini. Jangan sampai negara ini habis seperti masa company dulu. Nah itulah yang harus dibangun. Keadilan untuk semua, kemakmuran untuk semua. Tidak boleh lagi ada perampasan-perampasan. Inilah yang harus didengungkan kalau mau menang pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kalau tidak menawarkan hal-hal yang seperti itu, maka dia dianggap sama saja dengan pasangan yang lain. Nah, di samping itu masih ada TNI Polri yang sudah ada di tangan Prabowo Gibran, terang-terangan memasang baliho-baliho dan lain sebagainya, bisa dikerahkan seperti itu. Lalu masih ada lagi daftar pemilih yang dianggap bermasalah 52 juta. Dan TKA Cina yang diberi KTP. Bagaimana mencegah kecurangan seperti ini? Bagaimana mengawasinya? Bantuan sosial yang bergerak seperti itu. Maka pasangan Mahfud MD, ya, Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar harus memelototi ini dan minta supaya bansos pun bisa disalurkan oleh partai-partai lain, bukan partai-partai yang berada di kolam yang sama. Saudara-saudara sekalian, kita akan bahas lagi nanti. Kalau mau menang, lakukan secara sistemik, bukan doa-doa dan apa yang disebut euforia, merasa diri bakal menang. Padahal yang diperlukan adalah kemampuan kita mengusahakan, merencanakan secara rapi. Siapapun akan menang, kata Allah. Laha makasabat wa alaiha maksasabat. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka usahakan dan kamu pun akan mendapatkan apa yang kamu usahakan. Kalau usaha mereka, lawan-lawan Anda lebih baik, lebih rapi, lebih berduit dan lain sebagainya, mereka bisa memenangi pertarungan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.